warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Eka Febriani dari kelas 1A, Prodi D3 Usaha Perjalanan Wisata, jurusan Administrasi Niaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual melalui Google Earth ke salah satu sudut timur di Bandanera. Sebelum melakukan jalan-jalan virtual ini, saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Pulau Bandanera. Pulau Bandanera merupakan salah satu dari 10 pulau yang ada di Kepulauan Banda, Provinsi Maluku, Indonesia. Di balik keindahan alamnya, Bandanera pernah menjadi daerah penghasil rempah pala satu-satunya yang ada di dunia. Pada zaman dahulu, segenggam buah pala harganya setara dengan segenggam emas. Karena pala diyakini hanya bisa tumbuh di daerah itu, maka bangsa lain berbondong-bondong untuk datang ke pulau ini. Bangsa yang pertama kali mengetahui adanya pulau rempah ini adalah bangsa Eropa. Mereka datang ke Bandanera hanya untuk transaksi jual beli rempah saja, tidak ada keinginan untuk menjajah. Tetapi setelah bangsa Belanda datang ke Indonesia, khususnya ke Pulau Bandanera ini, mereka mempunyai keinginan untuk merebut pulau tersebut. Selain itu juga, pulau ini terkenal sebagai tempat pembuangan tahanan politik pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Beberapa tokoh perjuangan nasional yang pernah merasakan tinggal di pulau ini diantaranya yaitu Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan Cipto Mangunkusumo. Nah, ini beberapa foto untuk Pulau Bandanera itu sendiri. Nah, selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju atraksi wisata pertama yaitu Benteng Belgica. Nah, berlokasi di Bandanera, Maluku, benteng ini dibangun oleh bangsa Portugis di masa penjajahan. Nama lain dari benteng ini adalah Belgica. Bangunan ini dibuat bertujuan untuk menghadapi perseteruan antara warga Banda yang menentang monopoli perdagangan pala yang dilakukan oleh FOC pada tahun 1915. Benteng Belgica secara resmi telah terdaftar sebagai cagar budaya tingkat nasional. Nah, teman-teman, keunikan dari benteng ini yaitu bangunannya berbentuk segi 5. Nah, ini segi 5 dengan 2 lantai dan terdapat menara di setiap sudut yang ada di lantai tersebut. Nah, ini ya teman-teman untuk menaranya. Nah, perjalanan untuk sampai di benteng Belgica ini, teman-teman dari pelabuhan Bandanera cukup berjalan kaki sekitar 500 meter hingga sampai ke benteng Belgica. Untuk jam buka operasionalnya sendiri, benteng Belgica ini buka pukul 8 pagi sampai dengan jam 17 waktu Indonesia bagian timur. Dan untuk harga tiket masuknya pada weekday dan weekend itu sama saja, yaitu sebesar 20.000 per orang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keadaan yang ada di benteng Belgica ini. Kita lihat Google situ. Nah, kita kan langsung berhadapan dengan gunung api Bandanera. Ini adalah Google Sheet yang ada di sekitar benteng Belgica ini. Kita kan teman-teman pasti ingin sekali untuk mendatangi tempat ini. Ini adalah benteng Belgica yang dimana berbentuk segi 5. Oke, kita lanjut menuju atraksi wisata selanjutnya.
Nah, atraksi wisata selanjutnya ini yaitu Benteng Nassau. Benteng Nassau adalah benteng Belanda pertama yang dibangun di Kepulauan Banda. Benteng ini dibangun pada tahun 1609. Tujuannya adalah untuk mengontrol perdagangan pala yang pada saat itu hanya tumbuh di Kepulauan Banda. Benteng Nassau yang terletak antara Pulau Banda dan Banda Besar merupakan benteng dengan ukuran besar pada masanya, tetapi kemegahannya kalah dengan kehadiran benteng lain yaitu Belgica. Kedua benteng ini masih dapat dilihat sampai sekarang. Kita akan melihat bagaimana benteng Nassau ini. Keunikan dari benteng Nassau ini yaitu dikelilingi oleh parit. Oleh karena itu, benteng Nassau ini juga dikenal sebagai benteng air. Benteng ini menjadi saksi di mana sejumlah orang kaya pada masa itu, orang kaya Banda pada masa itu yang ketika itu merupakan penguasa Banda dipenggal oleh samurai Jepang yang disewa oleh VOC. Nah, kita sekarang akan melihat mana sih benteng Nassau itu dan keadaannya di zaman sekarang. Jadi, benteng Belgica dan benteng Nassau ini sama-sama dibuat oleh para penjajah. Nah, kita lihat. Untuk benteng Belgica ini tidak semegah benteng Nassau ini tidak semegah dengan benteng Belgica. Nah, bisa dilihat ini pintunya. Ini pintunya. Bentuknya cuma seperti bahannya ini karena dipergunakan hanya untuk menyimpan hasil kebun pala gitu. Nah, benteng ini berseberangan tepat dengan benteng Belgica, yang dimana benteng Belgica ini untuk para prajurit yang mengawasi benteng Nassau yang dipakai untuk penyimpanan pala. Begitu teman-teman. Untuk pemandangannya sendiri yaitu laut dan langsung menghadap dengan gunung api Banda. Oke, baik, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Hatta. Hatta ini seperti nama ini ya, teman-teman. Wakil Presiden waktu zaman pasukan. Dan selanjutnya kita akan berjalan-jalan di Pulau Hatta. Pulau Hatta di Banda Neira yang terletak di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah yang terletak 25 km di sebelah timur Kepulauan Banda. Pulau ini dahulunya bernama Pulau Rozengai. Nah, di sini ada Pulau Kampung Rozengai ya, teman-teman. Sebelum berganti seperti sekarang, pada tahun 1936, Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir memulai pengasingannya di Naira ini. Mereka menghabiskan masa pengasingan selama 6 tahun dari mulai tahun 1936 sampai 1942. Selama pengasingan Hatta dan Syahrir, mereka menghabiskan waktu dengan membuat tulisan. Nah, kenapa kampung ini akhirnya berubah menjadi Pulau Hatta? Karena pada dahulunya pulau ini sempat ditinggali oleh Bapak Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir karena pada pengasingan. Nah, karena tidak bisa tidak tersedia, kita lihat saja ininya ya, gambarnya. Nah, di Pulau Hatta ini juga Pulau Hatta ini terkenal memiliki keindahan biota bawah laut yang sangat sayang untuk dilewatkan, sehingga pulau ini juga terkenal sebagai salah satu spot diving Kepulauan Banda Neira yang paling terkenal. Dilihat ya, ini biota lautnya banyak sekali. Terus selanjutnya keindahan
keindahan alamnya di sisi lain Pulau Hatta Maluku ini yang dapat teman-teman nikmati adalah budayanya. Ada salah satu tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Pulau Hatta ini, yaitu adat sasi, yang dimana tradisi ini merupakan tradisi larangan untuk mengambil sumber daya alam dalam jangka waktu tertentu. Agar terus ada sumber daya alamnya, maka diadakannya adat dan tradisi ini di Pulau Hatta. Untuk perjalanannya di Pulau Banda Neira, teman-teman dapat melanjutkan perjalanan dari Pelabuhan Banda Neira yang sebelumnya. Itu teman-teman dapat melanjutkan perjalanan menuju Pulau Hatta Maluku dengan menggunakan kapal dengan estimasi waktu perjalanan sekitar 60 menit. Nah, jadi teman-teman dapat melakukan perjalanan dari Pulau Hatta yang sini, dari Pulau Hatta menuju Banda Neira, dan sebaliknya itu bisa menggunakan perahu kapal dengan waktu 60 menit. Nah, cukup sekian untuk jalan-jalannya kali ini. Cukup seru kan pulau yang ada di Banda Neira ini, karena pulau ini dapat disebut sebagai salah satu surga yang ada di Indonesia bagian timur. Nah, cukup sekian jalan-jalan